Si Sudirmannya tuh bilang gini, ya udah sok ciuman biar dosanya Abi yang tanggung katanya. Hai, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Immanuel. So di video kali ini aku akan membahas kasus yang lagi rame nih, tentang sebuah panti asuhan di Tangerang yang ternyata di dalamnya menyimpan sebuah perbuatan bejat yang dilakukan oleh para pengurusnya. Dan hal tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Seperti apa ceritanya? Cus tonton video ini sampai habis. Panti Asuhan Darussalam An-Nur berkedudukan di Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Panti asuhan ini berdiri sejak tahun 2006 lalu. Panti ini didirikan oleh seorang laki-laki bernama Sudirman. Jadi kalau selewat kita lihat ya seperti panti pada umumnya yang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan secara kasat mata tuh visi misinya ya bagus lah. Tapi ternyata di dalamnya berisi kegiatan-kegiatan berlendir. Makanya kenapa pagernya tinggi banget kan? Ya itulah fungsinya. Bukan karena takut kemalingan atau apalah itu ya, supaya tersembunyi aja dari kecurigaan masyarakat. Sedeng ya. Di orang ini nih kayaknya perlu dikebiri nih. Kita flashback dulu nih ya, ke awal mula berdirinya panti asuhan ini. Jadi, sebelum panti asuhan ini benar-benar berdiri, Sudirman sudah aktif di kegiatan-kegiatan sosial, khususnya mengajar ngaji anak-anak yang kurang mampu. Dan FYI, si Sudirman ini tuh orang yang berbakat buat ngajar ngaji, meskipun ya emang agak kelamar-kelamar lah. Tapi ya udahlah, hal tersebut kayak emang sengaja di skip lah sama orang-orang. Yang penting kan ilmunya. Selain menampung anak-anak yatim piatu, mereka juga menampung anak-anak dari kalangan keluarga yang tidak mampu, baik itu dari luar daerah maupun dari lingkungan setempat. FYI, gedung panti tersebut merupakan bangunan 3 lantai yang merupakan rumah tahfiz dan tempat tinggal para anak asuh. Sampai akhirnya banyak warga yang mempercayakan anak-anak mereka untuk digurui oleh si Sudirman. Lama-lama muridnya makin banyak dong. Nah, hal inilah yang awalnya dimanfaatkan oleh Sudirman untuk menarik para calon-calon donatur. FYI, si Sudirman ini orang yang punya banyak koneksi, dari mulai orang kaya sampai pemain sinetron pun dia kenal, karena dia dulu pernah bekerja untuk artis, semacam jadi asistennya artis lah. Nah, disinilah dia kesempatan ketemu sama orang-orang itu buat ngebujuk mereka, istilahnya, gue ini lagi punya proyek kemanusiaan loh, gue punya mimpi buat bangun panti supaya gue bisa menampung anak-anak yang kurang mampu, apalagi anak-anak yang udah gak punya orang tua, cenah. Pantaslah orang-orang itu bersedia jadi donatur karena dia itu punya mulut yang manis. Ada nih satu kejadian, ceritanya si Sudirman ini janjian ketemu sama calon donaturnya. Waktu itu dia sengaja bawa beberapa anak buat dikenalin ke donaturnya dan dibilang kalau anak-anak itu udah gak punya orang tua alias yatim piatu. Padahal orang tua mereka masih lengkap cuy. Biar si donaturnya kasihan aja. Jadi kayaknya sebelum ketemu sama donaturnya, anak-anak ini kayak semacam di briefing dulu gitu loh. Nanti di sana harus pasang tampang yang melas. Pokoknya dibuat semenyedihkan mungkin lah. Dan itu berhasil. Intinya dia ini acting bombastis lah ya. Dan dari uang para donatur itu, Sudirman mampu membangun panti asuhan 3 lantai. Si Sudirman ini dapat uang dari donaturnya bisa sampai 15 juta per minggu. 1 bulan udah 60 juta kali ya. Dan ini tuh baru dari 1 orang donatur aja yang rutin ngasih gitu. Belum dari donatur yang lain. Gimana nggak tergiur coba si Sudirman? Karena dari awal alasan dia mendirikan yayasan panti asuhan ini kan emang udah nggak benar. Dan yayasan panti asuhan Darussalam An-Nur ini ternyata ilegal. Jadi mereka gak mendaftarkan yayasan ini ke Kemensos atau Kementerian Sosial. Mereka cuma punya akte pendirian yayasan dari notaris sama SK dari Kemenkumhamnya aja. Kalau untuk izin-izinnya itu mereka benar-benar gak ada sama sekali. Ada nih satu kesaksian dari seorang perempuan yang pernah jadi relawan untuk panti ini. Dia ini bertugas untuk mengajar bahasa Arab pada anak-anak asuh. Kita sebut aja si relawan ini si F ya.
Awalnya si F ini ngerasa biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh lah ya. Sampai pada bulan Mei 2024, ceritanya mereka ini lagi ada di sebuah villa di Puncak Bogor. Katanya sih lagi kegiatan amal. Nah, si perempuan ini dicomblangin sama salah satu pengurus panti, namanya si Yandi. Dan si F ini adalah rasa-rasa suka nih sama si Yandi. Namun hal yang terjadi di villa Puncak itu, si F malah dikunciin di kamar bareng si Yandi. Terus disuruh grapa-grepe sama ciuman. Si Sudirmannya tuh bilang gini, ya udah sok ciuman biar dosanya Abi yang tanggung katanya. Si F ini sebenarnya risih, tapi waktu itu ya kejadiannya satset. Pas Yandi dicium si F, si Sudirman merhatiin mereka dari jarak yang begitu dekat. Kemudian si Sudirman ini nyuruh si Yandi ngebegituin si F, 1, 2, 3 horein si F. Sementara nanti katanya si Sudirman bakal ngevideoin sama foto-fotoin mereka. Tapi ternyata si Yandi menolak dengan alasan dia udah nggak punya hasrat sama perempuan. Setelah kejadian itu, si F nih ngerasa trauma dong, gelisah. Kemudian dia iseng coba telusuri tuh perbuatan-perbuatan bejatnya si Sudirman dengan cara menghubungi para alumni panti. Ditanya tuh satu persatu, pernah diapain aja sama Abi? Gak usah panggil Abi lah ya, aku geli. Pernah diapain aja sama si Dajjal, katanya gitu. Di sanalah baru mereka banyak yang speak up. Pernah disuruh begini, begitu. Karena ternyata korbannya bukan cuma 1 atau 2, banyak banget. Disikat semua sama si Sudirman dan reng-rengannya. Sampai anak yang masih kecil aja jadi korban. Ini predator berkedok agamis. Setelah mengetahui itu, langsunglah si F ini mendampingi, kita sebut aja namanya RK ya, salah satu korban nih, untuk membuat laporan ke polisi di tanggal 2 Juli 2024. Jadi dilaporin lah tuh si para predator itu ya. Jadi awalnya yang berani speak up tuh 3 orang. Terus bertambah lagi tuh, sampai saat ini jadi 8 orang korbannya, 5 anak-anak dan 3 orang dewasa. Nah, si RK ini katanya dia dilecehkan gitu dari umur 9 tahun sampai sekarang dia usia 16 tahun. Fix, Sudirman adalah P. Diddy dengan kearifan lokal. Kemudian polisi mulai tuh melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sambil menunggu kesiapan korban RK untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut pada saat itu. Terus setelah satset kan, polisi mulai memburu 3 tersangka itu, yaitu si Sudirman, Yusuf Bahtiar, dan Yandi Supriyadi selaku pengurus dan kakak asuh di panti asuhan itu. Kemudian polisi berhasil menangkap Sudirman dan si Yusuf, cuman si Yandi sampai sekarang masih jadi DPO. Dan katanya dia bawa kabur salah satu anak panti yang jadi saksi kunci juga. Coba kalau ada yang lihat si Yandi ini tolong langsung dikarungin aja nggak sih? Soalnya pas aku syuting video ini si Dajjal 1 ini masih DPO juga. Aku akan bongkar banyak fakta tentang kasus ini nih. Pertama, setiap kegiatan yang dilakukan di dalam panti asuhan itu dilakukan di tempat yang berbeda, yaitu pertama di gedung utama yang 3 lantai, kemudian di rumah Sudirman dan di bangunan bekas panti lama. Sebenarnya untuk kegiatan belajar, terus mengaji, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan majelis pun lebih sering dilakukan di rumah Sudirman dan bangunan bekas panti yang sebelumnya. Sedangkan bangunan utama yang segede hohah itu dijadikan tempat tinggal utama anak-anak panti. Tapi kadang mereka belajar ngaji di sana juga lah sesekali. Kenapa lebih sering dilakukan di rumah Sudirman? Supaya gampang aja ngeanuin anak-anak itu. Kedua, ada aturan mengenai tidak boleh mengunci pintu kamar tidur. Alasannya supaya gampang buat ngebangunin mereka kalau azan subuh berkumandang, cenah. Padahal mah itu pintu kayu diketok, masa iya nggak kedengeran sih? Lagi-lagi hal tersebut supaya Sudirman dan komplotannya bebas keluar masuk untuk grapa-grepe kapanpun mereka mau. Ketiga, panti itu hanya menampung anak laki-laki saja dan ada diskriminasi kasta di kalangan anak-anak panti. Jadi anak-anak itu udah ada kelasnya masing-masing nih, berdasarkan ketampanan dan keglowingan wajah. Misalkan anak-anak kelas A+, isinya pasti anak-anak yang ganteng, glowing, dirawat dengan baik, dikasih fasilitas perawatan wajah, dikasih handphone, iPhone. Pokoknya dirawat bener-bener kayak artis.
Sedangkan yang kelas B ke bawah ya isinya muka-muka yang standar ke bawah kayak kita. Ya udah, fasilitas yang dikasihnya juga ala kadarnya. Jangankan dikasih perawatan skincare, HP aja dikasihnya HP kentang. Jadi si Sudirman ini seneng banget survei-survei anak sampai keluar-keluar daerah gitu. Dia cari nih anak-anak sampai keluar kota dan keluar daerah. Dan dia menerapkan standar menurut ketampanan. Misalkan ada nih nemu anak dari Tanjakan Emen, ganteng, comot. Nemu anak lagi di Cigodewa, ganteng, comot. Ya udah gitu-gitu aja, nyomot sana sini. Yang penting sesuai sama hasratnya dia. Modus si Sudirman ini waktu memangsa korbannya. Misalkan suatu waktu dia akan menyuruh salah satu anak untuk mengantar makanan ke kamarnya si Sudirman. Terus dia akan meminta untuk dipijit. Nah abis itu barulah tuh anak digrepe-grepe sampai katanya dia bakal, aduh sorry nih kayak 18++. Si Sudirman nih bakal ngisep terong-terongannya mereka. Jadi terong-terongannya mereka tuh si Sudirman yang ngisep. Terkadang juga sampai 1, 2, 3 hore. Si Abi Dajjal ini bakal memberikan imbalan berupa uang, jajanan, game, handphone, atau bahkan sampai ngasih liburan ala-ala gitu. Dan kalau korbannya berontak, Sudirman tidak akan segan untuk mengancam para korbannya. Begitu juga sama si Yandi dan si Yusuf. Mereka juga sama, menggunakan posisi mereka sebagai pembina dan kakak asuh di panti. Jadi mereka berhak melakukan hal seperti itu, Cina. Dan kenapa kok isi pantinya cowok semua? Ini pernah sempat disinggung sama salah satu temennya Sudirman yang sempat memberikan kesaksian. Sudirman sih bilangnya gini, repot kalau perempuan nanti hamidah begini begitu, pacaran begini begitu. Padahal mah emang dia sama antek-anteknya nggak doyan cewek. Keempat, para donatur panti asuhan gak pernah menaruh curiga sama si Sudirman. Kenapa? Karena setiap kali mereka berdonasi nih, anak-anak itu akan ngumpul, terus kayak disuruh tag video, terima kasih ayah bunda untuk sumbangannya, semoga rezeki ayah dan bunda diganti dengan yang lebih baik. Pokoknya dikasih kata-kata mutiara dan doa-doa yang baik lah. Manusia mana yang gak terharu didoain gitu, apalagi sama anak-anak yang notabene-nya yatim piatu, Cena. Boro-boro mereka mau curiga, yang ada mereka makin getol ngasih donasi. Karena si Sudirman ini pintar memanipulasi dan memanfaatkan kepolosan anak-anak didiknya untuk dijadikan mesin penghasil uang. Padahal mah duit yang didapat nih dari donatur itu dipakai beli sepatu dan barang-barang mewah ke salon buat perawatan wajah, vinir, gigi. Dan dia akan membawa serta reng-rengannya dan anak-anak yang dia anggap ganteng-ganteng untuk memanjakan diri dengan perawatan-perawatan kulit dan wajah biar cangkang mereka makin pada glowing. Bahkan dari uang donasi itu dia mampu membeli 4 unit mobil iPhone untuk masing-masing anak yang ganteng. Sampai nih ada satu donatur setiap minggu nyumbang sampai 15 juta gitu. Itu baru satu orang aja, belum kenalan-kenalan artis lainnya, siapa lagi, pejabat daerah. Pokoknya banyak lah. Sampai si temennya Sudirman itu bilang, ini panti asuhan kalau dibuat bener aja, udah pasti bagus banget. Padahal ya udah dikasih kesempatan buat berbuat baik sama Tuhan gitu malah dipakai maksiat. Kelima, Sudirman yang biasa dipanggil Abi aktif membagikan kegiatannya di akun medsosnya, di TikTok lah. Banyak juga tuh videonya warawiri ya, pencitraan lah, pakai gamis panjang. Bener gak sih baju jubah panjang yang biasa dipakai ustad-ustad gitu namanya gamis juga kan? Koreksi ya kalau aku salah. Tapi ya kebanyakan isi videonya adalah sebagian besar nggak mengandung bawang sih. Malah mengundang orang buat ngehujat dia bakal jalan tuh berlenggak-lenggok gitu pakai jubah, apalagi jubah yang ada ekor atau kardinya gitu, berasa pakai gaun malam ala-ala bupati, cenah. Lagi catwalk gitu di pesisir pantai. Jujur aku pas lihat video itu jiwa ingin mendorong sampai kecebur kayak meronta-ronta gitu. Berasa dirinya Miss Universe banget, cuy. Nona alam semesta, cenah. Fakta selanjutnya, salah satu tersangka yang namanya Yusuf itu dulunya adalah korban ruda paksanya si Sudirman juga. Jadi sejak kecil apa yang Sudirman tanamkan di otaknya Yusuf adalah bahwa semua perbuatan cabulnya Sudirman adalah hal yang benar. Dan memang seharusnya begitu, cenah. Dicuci otak anak ini sehingga ya gedenya jadilah si Yusuf yang sekarang jadi tersangka juga. Sama-sama melakukan pelecehan seksual. Malah jadi 11-12. Sebenarnya kalau ditanya trauma ya pasti trauma dong.
Namun katanya hal yang Yusuf lakukan adalah luka masa kecil yang berubah menjadi dendam. Sehingga dia lampiaskan deh hal yang sama ke anak-anak lain. Memperkaos anak-anak itu juga jadinya. Ya tetap salah Bahlul, gak bisa dijadikan pembenaran lah, enak aja. Kebayangkan gimana nasib anak-anak lain kalau sampai mereka semua berhasil dipupuk sama si Sudirman. FYI nih, 18 orang anak asuh di bawah naungan panti itu kemudian diamankan. 13 diantaranya kemudian dititipkan di rumah perlindungan sementara Dinas Sosial Kota Tangerang. 1 balita dititipkan di Kementerian Sosial, 1 balita lainnya dikembalikan ke orang tuanya, dan 1 anak lagi diurus sama relawan. Dan mirisnya, 4 dari 13 anak asuh panti itu diduga terpengaruh dengan doktrinnya si Sudirman. Sehingga nih yang 4 orang ini doyan ama, ya begitu aja. Titik-titik. Saking keempat anak ini benar-benar dicuci otaknya sama si Sudirman loh. Tapi untungnya mereka mendapatkan pendampingan dari psikolog. Amit-amit jangan sampai mereka para korban bakal jadi predator berikutnya. Hal buruk yang sengaja ditanam di otak anak-anak itu akan mempengaruhi mereka di masa mendatang. Banyak kok kasus-kasus pedofil, pembunuh berantai yang biasa aku bahas, ternyata kalau ditelusuri historisnya, mereka semua semasa kecilnya mengalami pelecehan juga. Itu real di dunia nyata. Nah, untuk hukuman atas kejahatannya Sudirman dan Yusuf ini, mereka didakwa dengan pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kayak kurang gitu ya kalau cuma 15 tahun, sekalian dikebiri aja lah. Sementara si Andi yang dajal itu sampai video ini tayang pun masih jadi DPO ya. Jadi bungkus aja kalau emang lihat si Andi di jalan ya, Ce. Dan kasus ini masih berjalan, guys. Belum tahu nanti berapa banyak saksi ataupun korban yang akan berbicara di persidangan. Nah, itulah tadi kasus P. Diddy dengan kearifan lokal. Aku udah males juga BTW nyebut abi-abi gitu. Kayak semoga kasus seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi dimanapun. Dan semoga pelaku mendapatkan hukuman yang benar-benar setimpal karena sudah menghancurkan masa depan anak-anak. Aku setuju kalau mereka semua harus dikebiri. Dan buat kalian yang tahu banyak tentang kasus ini atau punya update terbaru dari kasus ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat yang gak sengaja klik video ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request, apapun itu kasus kriminal, sejarah, biografi, misteri, silahkan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Dadah!